mewakili tim implementasi penguatan karakter Kemendikbudristek RI, apa yang sekiranya perlu kita diskusikan pagi hari ini supaya budaya Jawa ini, budaya Jawa, muri-muri budaya kita ini bisa betul-betul kuat secara karakter, tidak hanya jadi identitas tapi juga terpelihara sampai anak cucu cicit kita. Prof. Joko mengawali sesi diskusi dengan paparan, mudah-mudahan 30 menit cukup untuk paparan. Nih Prof. Aman. Langsung saja. Aduh. Syukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan bagas waras. Panjenengan sedaya menika pepunden kula, para winasis, para dwija lan para sutresna kabudayan Jawi. Injang punika kula boten badhe ngaturi ira-irahan bab kabudayan Jawi. Panjenengan sedaya niku sampun Master. rairan oleh kula wedah muri-muri njagi kabudayan Jawi. Pramila inggih punika kula kalih Mas Joko Prakoso niku langsung kemawon badhe nyuwun panjenengan sedaya atur pikiran, usulan-usulan lan sapanunggalanipun bab kados pundi kabudayan Jawi menika betahipun mila Kongres Kabudayan Jawi kaping 3 niku kados pundi saene. Pramila menika kita sedaya langsung kemawon jagongan. Nggih sanes diskusi serius jagongan. Dasare basa Jawi niku rasa. Dados nggih jagongan nglaras rasa. Nawi tiang-tiang Eropa niku mastani niku make time, meluangkan waktu padahal yo nglaras rasa jagongan. Ngrembak bab kabudayan Jawi. Nah menapa kemawon ingkang kita rembak menika sampun dipun tata kalih Mas Joko niku. Pramila menika kula aturi Mas Joko diletrekne menapa ingkang dipun betahaken kangge Kongres Kabudayan kaping 3 menika. Monggo Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten, pinten niku raos bombong gitu ya, saged wonten duo Joko di sini. Cuma yang satu sangat senior, yang satu guru besar bener, yang satunya guru besar kepala. Jadi kepalanya aja yang besar. Sing sijine disuruh-suruh dan lulus daftare ra lulus. Jadi kalau kita mengingat kebudayaan Jawa itu kan kita kan ada beberapa periode ya. Yang pertama periode keemasan. Jadi yang namanya periode keemasan itu di mana peradaban Jawa itu sangat produktif, menghasilkan karya-karya besar monumental, baik dalam bangunan-bangunan suci keagamaan, sastra-sastra yang luar biasa. Kalau kita melihat sastra pada zaman-zaman sebelum mencoba Singasari itu kan luar biasa karena apa? Menghasilkan dasar-dasar politik di Indonesia. Kita baca Sutasoma, kemudian Arjuna Wiwaha, sangat luar biasa. Dan itu kenapa monumental? Karena dia memberi manfaat yang besar bagi kebudayaan berikutnya ya. Ramayana Mahabharata itu berapa ribu dalang dihidupi, berapa ribu sinden dihidupi juga nih. Nah ini yang kemudian kita sekarang tinggal ngunduh aja sebenarnya. Jadi yang sudah ada kita manfaatkan, kemudian kita kreasikan. Belum bisa mencipta semonumental mereka.
pada zaman Kediri Singosari itu peradaban yang luar biasa. Nah, pada masa-masa berikutnya kayak masa kolonial dan sebagainya, kita justru lebih banyak banyak ditekan ya. Jadi bagaimana birokrasi Jawa itu kemudian ditekan dengan kultur stetsel ya, tanam paksa, rodi dan sebagainya, itu membuat kebudayaan kita juga terpuruk. Tapi kemudian kreatif, orang Jawa itu kreatif. Maka muncul tiwul, karak, gendar, kuliner-kuliner yang lahir di masa-masa yang kita benar-benar dipojokkan dalam situasi yang sangat dinaifkan benar. Bagaimana birokrasi Jawa itu kemudian dikerdilkan, dibikin bangkrut, teradu dombakan itu. Ini yang kemudian menyebabkan kita melahirkan kesenian-kesenian yang klasik ya. Orang-orang keraton itu kelananan. Jadi kesenian-kesenian klasik itu karena memang energi yang besar yang kemudian tidak termanfaatkan secara baik secara politik, muncul kesenian-kesenian yang luar biasa. Ini berbeda. Pada masa kolonial berbeda dengan pada masa-masa sebelum kolonial. Kalau belum kolonial betul-betul merancang kebudayaan untuk masa depan, tapi di masa kolonial itu memang kata kepepet. Nah, pada masa-masa ini di lingkungan rakyat itu luar biasa. Melarati setengah mati muncul berbagai macam kesenian yang kemudian menjadi katarsis, kemudian menjadi inspirasi perjuangan dan sebagainya. Nah, pada periode berikutnya kita tahu bahwa kemudian politik itu, kekuatan negara itu besar, sehingga kesenian kebudayaan menjadi wahana promosi politik ya. Sampai kemudian pada tahun 60-70-an itu kita tahu persis hampir sebagian besar kesenian kita itu juga tumbang karena kepentingan politik. Sehingga pada tahun berapa ya? Mulai 67 sampai 70-an itu banyak yang orang gila, pura-pura gila Pak Joko ya. Pura-pura gila untuk mengungsi supaya tidak dihukum, aman ya. Kalau kita melihat riwayatnya Okucing dan sebagainya, kita bisa melihat bahwa bagaimana kesenian dan seniman itu tertekan benar, dan itu seluruh Indonesia Raya seperti itu. Nah, kemudian kita pada masa-masa setelah Orba kita bisa melihat pendekatan pasar yang luar biasa. Bagaimana high tech itu kemudian mendorong kebudayaan Jawa itu pada bagian-bagian yang kemudian dikomodifikasikan. Artinya kemudian ada dua kepentingan pasar, politik, dan kemudian kepentingan adat, yang itu kemudian kita bisa melihat pertarungan yang hebat luar biasa. Nah, itu kemudian yang paling akhir, peristiwa yang tragis ini karena pandemi ini semuanya macet total. Dan ini yang kemudian perlu kita rekomendasikan ke depan, apa saja yang harus kita bicarakan di dalam Kongres Kebudayaan Jawa itu. Nah, ini yang kemudian kita melihat sisi-sisi penting di dalam kebudayaan Jawa yang kemudian perlu dibangun lagi, perlu ada pemulihan gitu ya. Bagaimana kita mengunduh karya-karya monumental itu menjadi bermanfaat untuk kebangsaan itu dan kenusantaraan itu. Paling tidak ada 6 sisi yang kemudian nanti harus kita bicarakan, kita bicarakan rasa-rasa bareng begitu. Ini kita melihat betapa pentingnya pendidikan Jawa ya. Pendidikan Jawa itu menjadi sangat penting karena kejawaan itu menjadi penting. Karena kita tahu persis nek wong sing durung mengenyam pendidikan itu bisa ngomong durung Jawa, gak patek Jawa, gak Jawa blas gitu ya. Ada semacam itu. Karena berarti ada nilai-nilai yang kemudian ditransformasikan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Kemudian juga tidak kalah penting bicara tentang spiritual dan keagamaan Jawa. Agama apapun yang masuk ke Jawa itu harus jadi Jawa. Kristen Jawi, Islam Jawi, banyak Buddha Jawa, ya, Jawa Buddha. Jawa itu kemudian menjadi semacam standar. Pokoknya yang masuk ke Jawa harus jadi Jawa. Bahkan kemudian pada masa Orba itu luar biasa. Semua harus jadi Indonesia, Pak Harto itu. Gak ada nama-nama Jianbun itu harus diganti, harus punya nama double ya. Semua harus meng-Indonesia gitu. Dan kemudian banyak menjawab karena presidennya orang Jawa begitu. Ini yang dapat. Dan kemudian kita juga melihat pentingnya ekosistem budaya Jawa.
Karena ekosistem inilah yang kemudian memproduk seluruh kebudayaan Jawa menjadi aktual, menjadi mutakhir gitu ya. Ini yang kemudian kita harus juga bicarakan secara serius dalam pembicaraan kita nanti. Ini menjadi penting. Kenapa kita melihat bahwa kenapa lahir karya-karya sastra besar pada masa-masa kerajaan Hindu, karya-karya monumental besar itu karena apa? Ada kekuatan besar yang kemudian di mana ekosistem itu terbangun sehingga melahirkan karya-karya monumental, walaupun juga berdarah-darah. Borobudur 3 generasi, Prambanan 3 generasi, Ramayana dan Mahabharata seumur hidup. Tapi jangan lupa bahwa itu menjadi monumental karena dibangun oleh ekologi, oleh ekosistem dalam budaya Jawa. Maka kemudian kita perlu kembali setelah pandemi ini mencoba kembali melihat delik-delik permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan ekosistem budaya Jawa. Kita bayangkan aja kemarin itu, sekarang itu kalau kita melihat 2 tahun ini, anak sekolah yang SD kelas 1, kelas 2 tidak ngerti apa-apa. Jadi masuk kelas 3 itu gratis. Karena apa? Ekosistemnya juga menjadi rusak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagaimana kebudayaan Jawa itu kemudian merespon kebudayaan baru dengan teknologi baru. Maka kemudian melahirkan yang disebut dengan media baru Jawa. Bagaimana orang Jawa memanfaatkan media-media baru dalam bentuk tayangan-tayangan virtual yang itu kemudian punya nilai ekonomi sekaligus juga menjadi nilai promosi, tapi juga masih kita pertanyakan secara ideologis karena kebudayaan itu suka tidak suka, mau tidak mau, tidak bisa meninggalkan tubuh sebagai kendaraan kebudayaan. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan kembali dan melihat kembali saudara-saudara kita sing kecacar sambunyo. Ada yang Melayu Jawa di Singapura, ada yang di Malaysia, kemudian ada yang di Manowari, Irian Jaya karena transmigrasi, migrasi, bakul jam dan sebagainya. Kemudian ada yang di Suriname. Mereka memiliki satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka mempertahankan Jawa, kejawaannya sebagai identitas. Tadi Prof. Saryono mengatakan kalau mau melihat Jawa, budaya Jawa pada tahun 70 ya ke Manowari. Tapi saya tidak perlu jauh-jauh ke Manowari. Sebenarnya kalau kita mau ke Lumajang tahun Songo itu kita masih bisa melihat bagaimana Jalan Pegon versi tahun 70-an. Pogokan tahun 70-an masih ada di wilayah-wilayah yang terisolir. Mungkin kemudian kita melihat juga orang-orang Jawa yang di Dili. Tahu-tahu melihat ketoprak versinya Melayu dengan nafas Jawa. Saya rasa ini diaspora Jawa ini saya rasa perlu dikelola dengan baik untuk mengembangkan kebudayaan Jawa menyambut peradaban debat. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa kebudayaan Jawa itu ternyata secara ekspresi mereka lebih kuat. Walaupun mereka masih mempertahankan Jawa ya ini tahun 70-an ini. Nah, di Jawa sekarang ini luar biasa dengan media baru itu luar biasa. Maka kemudian kita berharap nanti dalam sarasian ini kita bisa membicarakan ini dalam kelompok-kelompok diskusi gitu ya. Jadi kita bisa lebih intens untuk menyiapkan KKJ 3 di Yogyakarta. Semoga saja ini kita akan lebih bisa bermanfaat dan berdaya guna karena kita melihat bahwa Kongres Kebudayaan Jawa ketiga itu salah satu dari bagaimana kita mencoba menawarkan gagasan-gagasan kebudayaan, strategi kebudayaan, politik kebudayaan ke depan. Melalui kita melalui tadi berbagai jalur tadi. Maka kemudian kita nanti akan dibagi dalam 6 komisi untuk membicarakan ini. Terima kasih. Monggo Prof. Saryono mungkin ada tambahan, saya persilakan. Sebelum kita membagi kelompok, Prof. Kok dibalik ini dengan aku nih. Ngaten para Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Cekak awase kita menika diskusi kelompok ngaten. Wonten regu-regu ingkang lembat perkawis-perkawis ingkang dipun aturaken Mas
Joko Prakoso Purwaku. Menawi mboten supe 6 ya. Wonten 6 topik. Nah, amargi menapa Kongres Kebudayaan Jawi ini kedah dados ajange ajan utawi momen ngrembak bab kebudayaan Jawi ingkang kita betahaken ing tembe buri. Nah, kalau mau Mas Joko sampun ngaturaken 6 perkawis ingkang sepindah Sepisan. oleh nggih pendidikan Jawi. Nah, Bapak Ibu ingkang guru saking guru mangke saged atur gagasan bab pendidikan Jawi menika. Basa Jawi boten dilebetaken amargi sampun wonten Kongres Basa Jawi. Ingkang angka kalih spiritualitas keagamaan. Niku istilah Mas Joko ya. Nah istilah kula niku Jawi niku agama ngati ya wis ben ning atine dhewe-dhewe. Ning samangke atine ditokne kabeh spiritualitas keagamaan regu sing angka kalih lajeng angka 3 ilmu pengetahuan dan kearifan Jawa. Kula usul kearifan Jawa mawon, Jawa niku lokal, Jawa ditambah-tambahi lokal. Napa malih ukara lokal niku mboten sae. Lokalisasi. Nama saya. Lokalisasi. Nggih langsung ya mawon kearifan Jawa panjang kita sedaya nika Pak. Bab Jawi. Lajeng ingkang angka sekawan ekosistem kebudayaan Jawa. Kula kinten dengan angka sekawan niku nggih penting gagasan kula panjenengan sedaya dumateng ekosistem kebudayaan Jawa niku nggih luar biasa dan menawi boten dipun tata diatur ngaten Romo Edi ini boten saged pentas terus dibubani terus udruke. Pak Soleh nggih ngoten. Wis pentas wae iki ra sesuai iki. Durung halal iki. Halal. Repot. Satunggal niku. Nika kita lengkap. Lajeng ingkang gangsal Komisi Seni Media Baru. Nah, kok seni media baru Jawa? Nah, ini kaya perkawis ingkang enggal. Kita kedah mlebet nika dunia jagat seni media baru Jawa menika. Kanca-kanca rencang-rencang seniman Jawa kedah wantun mlebet jagat digital. Mas Widodo Basuki ini kula tingali wani gawe haiku Jawa, terang-terangan haiku Jawa. Dados sastra Jawa ini tambah sanes keguritan ingkang enggal niki Mas Widodo Basuki haiku Jawa. Dangu-dangu nggih wonten soneta Jawa. Sampun ninggal nipun. Nah nika kita rempak. Menapa malih ingkang dipun sebat digitalisasi itu melajenge mboten kantenan buat terairan. Nah,
Pak Edi, Pak Soleh, ugi Bapak Ibu sedaya kedah wantun mlebet jagat digital niku. Nah, kemudian lajeng ingkang pungkasan pengelolaan diaspora Jawa. Kula kinten nika penting kami gantosanipun kita sedaya amargi kebudayaan Jawa niku diarani ora duwe tradisi rato, ora wani anu, wis pokoke sademuk bathuk sanyari bumi. Mangan ramangan kumpul, nah samane ditambahi kumpul ra kumpul angger mangan. Nah, pramila menika wonten diaspora. Malah wonten Vanuatu, Pasifik ya wonten Suriname, menapa malih wonten wilayah-wilayah Indonesia niku. Nek ateges wonten karep krentek kita niku ora javanisasi. Ini di teges nih wonten bab pengelolaan diaspora Jawa. Ampun dawuh rencang-rencang kita niku ingkang wonten Sumatera, mboten enten ingkang ngurusi Pujakesuma. Padahal yo ngaku Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Bukan putra Jawa keturunan putra Sumatera keturunan Jawa. Tapi tetap ngaku putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, pramila menika nilai kita rembak. Nah, mangke nom perkawis menika kita usul akan wonten panitia lho kongres nggih amargi panitia kongres nggih tasih kabur kakinan temane. Nah, kita sedaya panjenengan sedaya ingkang pun kula wentah muri-muri jadi kabudayaan Jawi nika saged maring usulan ingkang sae kangge kabudayaan Jawi ing jaman kamajengan menika menawi kersane pemerintah. Kula kinten makaten kemawon tayangan kula mangke di pintun dateng WA mawon. Kula namung pesen 6 perkawis menika di jlentret niki di oceki terus pundi ya nggih terserah panjenengan sedaya ning napa nggih kedah dimangertosi sakwise menika jamane istilah kula niku kula astani jaman lesus kabudayan. Jadi kabudayaan ini bukan kangenan, muter-muter kangenan kados lesus kabudayaan. Terus kabudayaan Jawi itu nggih wonten saindenging lesus kabudayaan menika ingkang ciri-cirine niku ketikane para ahli niku sekawan ingkang dipun sikat fukai volatility uncertainty, complexity dan ambiguity. Jaman ingkang boten kantenan, jaman ingkang boten saged dinyono-nyono, jaman sing boten kepara nyata lan jaman sing boten kantenan rupane. Nah, nika konteks utawi ekosistemipun. Kula kinten makaten pengantar diskusi kita naik kula nggih jagungan sarasean amargi kan penting kok kita sedaya niku saged jagungan grobol pena ampun 3 tahun kita sedaya niku panjenengan sedaya niku boten pagian biasane nggih saben tahun kan. Nah, kalau kita mengatakan kula pasrahnya Mas Joko ingkang dados ahli waris
lagi waris nanti sing diwaris nih. Kalau kita makan nuwun. Nggih, kangge buka acara jagungan alias sarasian menika kula suwun Mas Widodo Basuki maos haiku Jawa. Menika minangka tandha Jawi menika obah wonten kreteke wonten ingkang anyar wonten ingkang enggal ingkang kedah kita sedaya mangertosi. Monggo Mas Widodo kula suwun kanthi sanget panjenengan kersa maos haiku Jawa. Kami silakan dengan hormat Pak Widodo Basuki, monggo untuk memulai sesi jagongan melaras rasa kita pagi ini. Berkenan berdiri Pak, izin. Menika. Kayaknya kalau maju ke depan lebih afdol nggih. Berkenan nggih Pak. Monggo kosong. Di atas panggung boleh. Saya siapin kursi. Nggih, monggo, silahkan. Saya siapin kursi dulu aja Pak. Di depan aja. Di depan sana aja, gitu. Langsung Mas Mas. Cair. Meriki, monggo. Bismillah, murup-murup katulah, cahya murup Rasulullah. Allah mumpah sajroning rasa, Allah musik sajroning urip. Para pepundhen kula sedaya. Kelerasan menika kala ingkang kawastanan haiku menika sejatosipun puisi saking Jepang ingkang 5 kata, 7 kata, 5 kata. Lajeng kula adopsi dhateng basa Jawi. Amargi wonten ing kasusastran Jawi menika kados-kadose namung crita cekak, crita sambung, crita napa buritan, kamangka kangge lare-lare menika kedahipun ingkang kawastanan puisi. Kersane bocah-bocah ki bodho ora wedi nulis basa Jawa krana wonten buritan menika dawa wontenan panjang. Sakniki do kalih do mawon boten saged mbedakaken lho. Kados pundi? Pramila kersane bocah-bocah ki ora wedi gawe basa sing pendek-pendek menika ingkang cendak-cendak mawon. Ning nuwun sewu ngapunten kula boten beto bukunipun. Pramila kula wasaken buritan kemawon nggih. Nggih. Menika kula wasaken buritan kemawon. Menika ingkang panjang boten tigang baris. Ning nuwun sewu wonten pepundhen Pak Darmono kula badhe maosaken tembang Dendagula Resian. Sampun surup sang Pratunggapati panggegenten cahyane yang condro nuli dipun tanggapake ing wayang gedhog sampun miwah topeng wayang kerucil yoki lan ugi wayang purwa tandhane wong ngidung lan ugi ringgit
sukanipun Sang Resi wis antuk 7 dina yo mlesat bareng ukara. Ukara iki lumesat menyang langit. Nekusi lalatan-lalatan sing tan kinira, tan kajangka sadurunge jalaran ukara ngungkuli malam. Ora tak bayangake kaya dina iki siji karo dina-dina liyane, beda karo wengi-wengi liyane. Wektu-wektu uga ora padha. Wis darajut gelang karet kang jepretake panah sasada lanang. Dak tembus impene bocah cilik kang buntoni dalan. Lan aku weruh srengenge. Kaya ing wengi jaman cilikan kae. Wujude mung pindha samrica kabubut. Ning wis mencorong analai. Kuwowo madai jembare jagat. Matur suwun. Matur suwun sangat. Cuplikan berita Jawa sedikit ekspresi. Kita bagi menjadi 6 kelompok diskusi. Yang pertama komisi di kelompok diskusi spiritual keagamaan Jawa, nanti akan di mungkin ada 1-2 termin untuk mengawali pembentukan kelompok itu, karena menurut saya apa yang disampaikan Pak Joko Prakoso itu masih terlampau global dan mungkin terlampau sama, sehingga saya khawatir nanti di dalam diskusi kelompok itu ada jagungan yang terlampau berpanjang lebar. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi diberi termin dulu. Monggo panjenengan sedaya, para trija, para sutresna, para pamugawan takap daya Jawi menawi wonten krentek unek-unek dipun aturaken. Sekawan ya, 1, 2. Kalau sini tidak ada saya, niko, sinten, oke. Pak Uri, pun tunggal-tunggal. Mas Dian Rumie. 1, 2, 3, 4. Tunggal kali 3 sekawan. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Joko Saryono dan kawan Joko Prakoso. Menarik sekali pemetaan yang dilakukan oleh Mas Joko Prakoso, ada sesuatu yang baru. Tetapi menurut saya pribadi ada yang perlu harus diperhatikan. Misalnya ada satu sebab, yaitu seni media baru yang disampaikan oleh Pak Joko Prakoso sebagai bahan diskusi nanti, dan ini menurut saya agak baru di dalam pembicaraan untuk Kongres dan Jawa yang ketiga itu nanti. Kebaruannya menurut saya, ketika kita berbicara tentang seni media baru, kita tidak hanya berbicara dalam jagat seni digital dalam artian sempit yang tadi dicontohkan dengan sederhana, yaitu alih wahana karya-karya kebudayaan yang dialih karyakan, alih wahanakan dalam seni digital. Menurut saya hal itu tidak sesederhana itu, Pak Joko Prakoso. Karena menurut saya ketika seni sebagai produk kebudayaan
dimunculkan diwujudkan dalam alih wahana seni digital itu ada persoalan-persoalan filosofis. Di dalam alih wahana seni digital memang di satu sisi itu memudahkan seni itu menjadi lebih sosialisasinya lebih bagus, egaliter dan seterusnya. Tetapi perlu diingat bahwa alih wahana kebudayaan Jawa nanti dalam bentuk digital itu akan mengkaburkan filosofi Jawa itu sendiri. Karena apa? Bahwa dalam kodratnya digital itu adalah instan, kemudian hanya bersifat sensasi. Padahal kita melihat bahwa kebudayaan Jawa itu tidak berhenti pada itu. Ada kedalaman, ada filosofi, ada unsur-unsur yang lain. Dan itu nanti kalau kita tidak berhati-hati memindahkannya dalam jagat digital, itu justru akan mengaburkan kelebihan-kelebihan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu wilayah yang menurut saya agak berbahaya. Maaf Pak Joko Prakoso, yaitu pada subbab kedua itu antara spiritual keagamaan, spiritual gitu. Nah ini menurut saya ini kita harus membatasi betul, karena jangan sampai kita memasuki nanti adalah ranah-ranah religiusitas. Nah ini yang perlu kita batasi betul-betul supaya tidak terjadi justru kita tidak meneguhkan identitas budaya Jawa, nanti akan terjadi benturan-benturan yang tidak efektif dan kontraproduktif. Kemudian yang menarik, yang ini juga tidak pernah dibicarakan atau nyaris tidak digaungkan dalam kongres-kongres kebudayaan Jawa sebelumnya, yaitu pengelolaan diaspora Jawa. Yang menjadi pertanyaan saya, ini pengelolaan yang seperti apa? Menurut saya, diaspora Jawa itu seperti kita bicarakan kemarin itu kalau saya ibaratkan sebagai lembu betengnya budaya Jawa. Jadi kalau tidak dikelola, jangan-jangan nanti yang muncul adalah keseragaman. Karena kita tahu bahwa diaspora Jawa itu memang sudah menjauh dari induk budaya Jawanya. Di Suriname sana, di Wanawari sana. Nah, yang hendak dikelola di dalam sub ini yang seperti apa? Nah, ini akan menjadi kalau kita tidak hati-hati akan menjadi seperti tadi disampaikan Pak Joko Saryono, jangan-jangan menjadi Jawanisasi begitu. Nah, ini kita tidak ingin terulang peristiwa-peristiwa semacam itu seperti pada statik kebudayaan pada tahun-tahun yang terlampau. Kemudian yang terakhir, kebudayaan itu kan tidak bisa dilepaskan dari masyarakatnya, dan kebudayaan itu tidak sesuatu yang hanya bisa diwariskan saja. Kalau saya boleh berpendapat, ada 2 atau 3 kelompok di dalam masyarakat kebudayaan Jawa kita, yaitu para golongan-golongan yang sudah benar-benar memahami, memaknai dan menguri-nguri budaya Jawa. Yang kedua adalah golongan menengah seperti saya, yang separuh maling kundang, jadi separuh ngerti budaya Jawa, yang separuh juga ngambang. Kemudian yang ketiga itu adalah generasi yang memang nyaris tidak tersentuh sama sekali dengan Jawa. Dia lebih digempur oleh budaya yang lain sehingga terputus dengan budaya Jawa. Nah, menurut saya yang perlu ditaruh perhatian khusus itu adalah pada masyarakat yang ketiga ini, yang kemarin malam itu sudah diwakili dengan oleh generasi-generasi milenial. Tidak dalam wujud fisik itu kebudayaannya, tetapi bagaimana mengubah kebudayaan Jawa itu menjadi milik para generasi yang terakhir itu. Itu menurut saya jauh lebih penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak lupa saya tanggapi dulu itu. Nah, kemudian mungkin bisa diskusi banyak tentang digitalisasi dan sebagainya. Mari kita sepakat bersama bahwa kebudayaan itu tidak dapat meninggalkan tubuh sebagai kendaraan kebudayaan. Bahwa tubuh itu adalah sebagai kendaraan estetik. Bahwa tubuh itu adalah sebuah kendaraan-kendaraan yang bersifat historical dan temporer. Bahwa setiap tubuh di dalam kebudayaan itu ada sifat yang sifatnya menghistoris dan punya temporalitas, dan tiap tubuh itu punya intensitas
punya ketebalannya masing-masing. Dan kita tahu bahwa kebudayaan Jawa itu telah teruji, maka ketika kita masuk dalam high-tech itu, Jawa itu akan mengadaptasi berbagai macam kebudayaan yang baru, yang mutakhir sebagai bentuk membangun peradaban Jawa baru. Sekaligus ini juga akan menjawab bagaimana misalnya kenapa kita takut dengan Jawanisasi. Kita ingat gerakan Sultan Agung itu kemudian menggabungkan kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Timur Tengah yang kemudian melahirkan Dinten Pitu Pekenan Gansal, konsep Moncopat Nagari. Ini adalah Islam dan Jawa. Akan selalu ada proses adaptasi terus-menerus sehingga Jawa itu tidak seperti yang Jawa yang kita bayangkan seperti tahun sebelumnya atau periode berikutnya. Jadi tentu saja kita bisa melihat bahwa masyarakat itu menjadi basis utuh dalam sebuah proses membangun peradaban di dalam sebuah kebudayaan. Van Velzen itu mengatakan bahwa konsep-konsep Van Velzen dan kebudayaan, bahwa masyarakat itu seperti dia akan menghasilkan kebudayaannya berdasarkan apa yang dia terima gitu. Dan kemudian itu menjadi strategis. Bahwa strategi kebudayaan ini adalah sebuah tindakan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, kemuliaan hidup dalam setinggi-tingginya martabat. Maka sangat sah misalnya kemudian pada periode berikutnya ketika kita dikenalkan high-tech yang kemudian pada era milenial kemudian bagaimana digitalisasi itu menjadi penting. Maka saya yakin semuanya tidak akan memilih sing seneng sak kelemetan itu ya. Sing seneng sak kelemetan itu ya. Kita bicara kepingan-kepingan kebudayaan yang ditawarkan lewat YouTube dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa dalam tubuh YouTube yang maya itu juga menawarkan yang namanya ekonomi. Di sana ada pasar yang luar biasa yang kemudian bisa mendorong peradaban itu menjadi berbeda dengan yang aslinya. Ada 3 kekuatan besar di dalam konteks kebudayaan yang mengarahkan kebudayaan. Yang pertama kekuatan politik negara. Kemudian bicara tentang komunitas adat dan keagamaan. Kemudian bicara pasar sebagai manifestasi kekuatan ekonomi. Yang ini kemudian mengubah arah kebudayaan itu berdasarkan hajat hidup masyarakat. Ya, karena masyarakat tidak bisa melepas dirinya dengan ekosistemnya. Ini yang kemudian mengapa kita bicara tentang penguatan ekosistem budaya Jawa. Nah, kenapa saya mengatakan di sini itu kita memilih spiritual dan keagamaan Jawa, agomo, spiritualitas, bicara religiusitas ini, religiusitas Jawa akan selalu berevolusi terus-menerus. Sekarang kita punya benturan yang keras dan yang garis keras misalnya. Tapi kemudian para berikutnya kita akan melahirkan sebuah religiusitas baru yang kemudian itu sebenarnya kita tidak suka. Tapi nanti setiap zaman akan selalu menghistoris gitu dan kemudian punya temporalitasnya masing-masing. Kita tidak usah khawatir dengan yang sensasional, kemudian kalau orang Jawa, rampung seneng sak kelemetan. Tapi jangan lupa bahwa kebudayaan yang besar itu dibangun dari hal yang kecil-kecil dan kemudian itu mengkristal. Nah ini kenapa kita penting membagi bagian dalam konteks tema-tema topik-topik ini, karena ini kita melihat bahwa ini adalah rumusan yang ke depan yang akan kita hadapi. Walaupun kita pengalaman Jawa itu dalam budaya Jawa itu kita dihancur luluhkan oleh yang namanya pakebluk itu, mulai dari malaria, tipes, pepes ya, kemudian flu Spanyol yang pilek meler-meler itu. Kita bisa mengatasinya dalam waktu yang tidak kurun waktu lama, 5 tahun 6 tahun selesai. Kalau sekarang kita ditakut-takut dengan COVID, kemudian Omikron, Pandemikron dan sebagainya, kita ya banyak yang tenang-tenang saja. Karena yakin bahwa dalam setiap periode kita punya kapasitas, ketebalan, punya kecerdasan, punya pengetahuan bagaimana meramu pengetahuan itu mengatasi masalah hidup sekarang. Nah ini yang kemudian kita harus bicara bareng, sarasian bareng untuk merumuskan supaya ini menjadi putusan bersama dalam sebuah kongres. Saya rasa itu karena kita semuanya merasakan semua, mengalami semua.
Nah ini yang yang kemudian kita harus coba kita rumuskan dari sini sehingga kita kelak itu ke bulan Oktober kalau kita diundang ke Jogja itu kita sudah punya pegangan. Bagaimana Jawa Timur dengan keragamannya, ya. Bagaimana oseng loh. Oseng itu selalu menolak Jawa, sing. Madura seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa Oseng, Tengger, Madura itu subkulturnya Jawa. Ada masih beberapa istilah yang masih kita gunakan bareng-bareng Pak ya. Di dalam Oseng, di dalam Madura ada dika, isun, pean, ian masih digunakan dan itu kita paham. Artinya apa? Bahwa ada proses evolusi yang luar biasa mengubah Jawa itu dalam Jawa-Jawa yang lain. Pasti akan ada penolakan orang dari sini, saya bukan Jawa, tapi saya keturunan Jawa. Saya itu Jawa sing ngono, aku Jawa sing kene. Nah ini yang kemudian bicara ekosistem itu di situ. Jadi kenapa sistem pengelolaan yang kayak apa? Mari kita bicarakan. Karena ini ke depan itu kita juga penting bagaimana itu bahwa kebudayaan Jawa itu mendunia, bukan Jawaisasi. Bagaimana kita berusaha bertanding dengan kebudayaan lain. Kita bayangkan aja sekarang tentang isu Melayu misalnya, bahwa kita masuk kawasan Melayu itu menjadi sesuatu yang sangat perang sarafnya Malaysia dengan Indonesia itu berbeda. Nusantara ya kita, tapi kemudian Malaysia lain dengan Melayu, wilayah Melayu. Ini yang kemudian harus kita coba politik kebudayaan kita bangun dari hal-hal yang kecil-kecil dan kemudian kita rumuskan bersama-sama. Bagaimana Jawa itu menjadi besar, tapi bukan berarti Jawa itu menindas kebudayaan yang lain. Dalam konteks kebudayaan kita itu, kita punya India, kita punya Cina, kita punya Thailand, kita lihat Borobudur, kita lihat Mendut, kita lihat Penataran, ada semua. Keciri-cirian dari nenek moyang itu ada semua. Nah, saya rasa ini kita berevolusi dan kemudian bisa diterima oleh bisa mendunia, artinya sebagai sebuah identitas bangsa. Tentu saja politik kebudayaan itu menjadi sangat penting tanpa meninggalkan asas-asas keragaman. Saya rasa menjadi penting. Mungkin pertanyaan jangan menggusur langsung ke mawon salam jemput cekat pulang. Ya naik seni media baru amargi kebudayaan Jawi kedah mlebet jagat digital nih kalau kan wonten gambar ini ampun Betawi akan mawon seni media baru. Nah kok istilahnya spiritualitas agama. Nah ya kita setuju ini kan budayawan, budaya. Makanya ngerembak agama jatahe kuwi ngoten. Jadi kita bedakan tugas kebudayaan, tugas budayawan itu ya bicara spiritualitas saja dalam konteks itu. Spirit sesuatu yang sangat mendasar di sini, yang mungkin zat tan kena niro, tan kena kinoyo opo dan lain-lain. Itu spirit, jadi spiritualitas. Kalau ditempeli keagamaan, karena memang ya kita sudah menghubungkan spirit dengan keagamaan. Lalu kalau mengapa bukan religiositas, karena religiositas sering dianggap sebagai ekspresi-ekspresi keagamaan secara personal, bukan secara secara normatif. Itu pilihan-pilihan. Namanya diaspora ini kan juga sudah biasa. RRT itu juga punya diskusi tahunan, misalnya Chinese in overseas misalnya. Jadi bagaimana Cina yang tersebar di seluruh dunia, toh juga tidak ada hasrat maksud mencinakan seluruh dunia, tapi ngelumpuknya balung pisah. Semangat kita itu ya ngelumpuknya balung pisah kebudayaan Jawi. Nanti ini bang buat nonton yang konklusi kan.
ini tambahan saja. Lebih baik yang kedua saja. Monggo. Sinten kalau penjelasan. Monggo. Kita manfaatkan ya sesi jagongannya, monggo. Nalika pirsani kasembadananipun utawi sukses RRT dados raksasa ekonomi, Raja Arab Muhammad bin Salman nyaraken visi Arab Saudi kaliyan gantosa. Ingkang wasipun nika disertifikasi utawi penganekaragaman ekonomi. Lah menika lajeng gandeng jeneng kalian reformasi sosial lan budaya. Lajeng MBS Muhammad bin Salman wiwit nilaraken utawi ngewahi faham Old Wahabi utawi Wahabi lawas dados New Wahabi. Old Wahabi ingkang kaken atos lan sempit dipun ngewahi. Pramila wonten konser musik gede-gedenan kaliyan selikur ing utara Saudi Arabia ing Riyadh ingkang ngrawakaken musisi Prancis, Inggris, Mesir. Lah menika kawitan Arab Saudi paring timalilah wontenipun campur kakung lan putri ing acara menika saged jejogetan, saged nyanyi sareng-sareng. Lajeng wonten festival film internasional Laut Merah ing Jeddah. Wanodya pikantuk nonton bal-balan, wanodya pikantuk nyetir piyambak, wanodya saged tindak piyambak tanpa mahram lan sanes-sanesipun. Supados mawujud Raja MBS menika tanpa kompromi tangan besi. Sinten mawon ingkang ngrusuhi rawe-rawe rantas malang untung. Ulama Wahabi dipun cepengi kan garis keras. Kok pilih wonten ing majeng ten Indonesia. Nah, menika dados gambaran kula panjenengan sadaya awit Raja Arab Saudi niku pingin Arab Saudi menika kejar ketinggalan ekonominipun kaliyan negeri Arab sanesipun kados Qatar, Kuwait, Dubai lan Uni Eropa, Uni Arab Emirates. Uni Uni Emirat Arab. Nah, sinau saking reformasi gede-gedenan ing Arab Saudi menika kula ningali wonten tembung kunci nggih. Dados ingkang sepisan menika manunggal persatuan. Persatuan menika pigatos sanget awit manunggal agawe santosa yen cerah piyambak-piyambak menika agawe bebrah malah sikut-sikutan jegal-jegalan. Pramila dumateng para kadang budayawan menika mbok pilih saged wiwit ngawontenaken persatuan-persatuan nasional. Kados dalang menika wonten pepadi. Nah menika mbok pilih profesi sanesipun nggih saged mekaten. Pambiwara, lajeng napa? Panggurir, lajeng penari. Nah menika mbok pilih kedah wonten organisasi ingkang nasional. Nah menika napa? Ingkang napa kalih menawi sampun manunggal menika saged ngelawan. Kados kula wingi wonten ingkang ngendikan wayang kulit dalam menika haram. Nah menika pepadi langsung nyambut. Nah menika kalau tingali subuh kalian membaikan dipun tindakan kalian Raja Muhammad bin Salman manunggal antawis Raja kalian ada daripun langsung melawan. Nah, ingkang tiga tansah ndamel budaya, tansah produksi. Pekaten kok pilih ingkang saged kula aturaken minangka saran kok pilih mangke para kadang badhe wonten bergodo
pendidikan Jawi, spiritualitas, keagamaan lan sanes-sanesipun, kok pilih tembung kunci menika saged dados masukan. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mangke saged dilebetaken topik tema komisi penguatan ekosistem budaya Jawa. Kalau kita makan kebudayaan Jawa ini udah kukuh kekeh. Mari Mas Joko wonten tambahan monggo. Nah, mboten wonten salah Boleh jenipun dilanjutkan? Boleh Oh, monggo. Gatosan nggih. Yang istri, biarlah. Ya. Biarlah Jawa itu juga setara gender. Jangan Jawa itu terus menerus konco wingking, tapi wanita itu di depan. Toh ada prajurit perempuan pada zaman kerajaan-kerajaan Jawa dulu. Saderenge kolonial Belanda. Monggo. Matur nuwun. Nggih, kula tilas saking Bojonegoro. Kalau wonten komisi setunggal ngenani pendidikan Jawa Pak Nuwun sewu. Niku saged mlebet dhateng penguatan ekosistem kebudayaan Jawa. Nggih. Terus kalau wingi dalu Bu Asa niku ngendikan bilih budaya niku wonten budaya tak benda. Salah setunggalipun nggih menika dolanan tradisional. Nah, dhateng pendidikan Jawa menika napa boten dibatasi. Amargi kalau wau panjenengan Pak Joko saya pilih basa Jawa niku mangke wonten kongres piyambak, kongres basa Jawa nggih. Dhateng pendidikan Jawa niku ingkang badhe dipun rembag ngenani budaya tak benda kala wau napa nggih kados historis, kados filosofis, kados pendidikan-pendidikan di era digital. Ngoten dari kula nyuwun batas-batas ngoten. Amrih kula kan mlebet dhateng komisi setunggal. Ngoten. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mangke monggo dirembak wonten Komisi Pendidikan Jawi. Jadi silakan saja dibicarakan. Itu nanti kan usulan masukan. Monggo. Falsafah ini saged yang teknis, kados bahan, coro lan sapanunggalanipun monggo kemawon dirembak boten menapa-menapa. Menika usulan saking kelompok mangke dipun tata malih ngaten. Lajeng dados usulane Jawa Timur kados pundi saenipun kentekipun suksesipun Kongres Kabudayaan Jawi kaping 3 wonten ing Jakarta. Malah menawi panjenengan sedaya para kadang kabudayaan ingkang uri-uri kabudayaan Jawi menika badhe usul kinten-kinten sinten kemawon ingkang badhe dipun undang rawuhi Kongres Basa Jawi Kongres Kabudayaan Jawi kaping 3 menika nggih monggo kemawon mangke datang usulan panjenengan sedaya komisi-komisi 6 nggih monggo nggih saged menawi dilebetaken pendidikan Jawi. Tetapi kalau pendidikan bahasa Jawa ya biarlah nanti diurus Kongres Bahasa Jawa. Nah, ini kita memberi kesempatan pada cabang-cabang kebudayaan yang lain. Wis Jawa, basa Jawa iki wis dikeki nggon dhewe kok sik njaluk nggon ae. Yo ben iki Kongres Kabudayaan Jawa iki rasa pinggir dhisik, pinggir nyawang saka ademan. Iki
Tetapi khusus pendidikannya, kita mengatakan ada dua. Baik, jadi ini sesi menyamakan persepsi dulu sebelum masing-masing komisi mengajukan usulannya ya dalam sesi diskusi. Monggo, salah, jagongan melaras rasa, dudu diskusi. Monggo. Tadi Bapak di tengah, berkenan untuk berdiri, silakan disambut mikrofonnya. Wah, ini panitia seksi sibuknya betul-betul seksi sekali ini. Sibuk terus. Saya mohon tepuk tangan dulu untuk antusiasme Bapak Ibu luar biasa sekali pagi hari ini ya. Cus, monggo Pak. Terima kasih. Selamat siang, Rayu. Di sini kami tidak berbicara mengenai rencana pembagian kelompok, tapi akan menyampaikan satu keprihatinan saya. Pertama, mengenai kita berbicara di sini mengenai kebijakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam pertemuan-pertemuan semacam ini, selama Kongres Kebudayaan sudah kedua kali, Kongres Bahasa Jawa sudah 6 kali, kita sudah banyak menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Tetapi semua rekomendasi sebagian besar terganjal oleh pemegang kebijakan di daerah. Kita yang diundang, yang bicara di dalam pertemuan semacam ini adalah orang-orang yang tidak berdaya dan tidak punya daya dan tidak berbudaya. Artinya tidak punya daya. Kenapa? Karena apa yang kita hasilkan nantinya sebagian besar pasti terganjal oleh kebijakan daerah. Maka kapan para pemegang kebijakan daerah itu yang mestinya diajak bicara untuk membicarakan kebijakan kebudayaan pariwisata semacam ini. Sebab satu contoh di daerah kami, karena tidak kemungkinan tidak senangnya penguasa atau pemegang kebijakan terhadap budaya daerah, ada gamelan yang berada di pendopo yang sudah puluhan tahun berada di pendopo dan dulu pernah digunakan oleh penguasa yang dahulu, sekarang dengan penguasa baru harus disingkirkan dari pendopo kabupaten. Ini kan salah satu pengganjalan terhadap budaya kita juga. Demikian juga peninggalan-peninggalan leluhur kita yang dulu disimpan dalam museum, museumnya digusur, sementara penguasa yang lalu sudah membuat maket museum baru, sudah menyediakan lahan, sudah menyediakan anggaran, bahkan sudah dimulai, sekarang dibatalkan dan bahkan isi museum itu terbengkalai, tidak terawat lagi. Ini juga satu pengganjalan terhadap budaya daerah. Nah, hal-hal demikian inilah mungkin di dalam pertemuan demikian ini yang diberikan kepada penguasa daerah dengan catatan tidak bisa diwakilkan. Dalam hal ini penguasa daerah adalah bupati, wakil bupati, dan wali kota, karena yang punya kebijaksanaan di daerah itu adalah bupati dan wali kota. Ini kapan beliau ini diberi kewenangan atau penjelasan pentingnya pelestarian budaya kita. Kami pernah dalam Kongres Bahasa Jawa ke-6, maaf ini saya sampaikan di Bojonegoro, begitu saya melaporkan hasil dari Kongres Bahasa Jawa ke-6, setiap Jumat Bupati Bojonegoro pada waktu itu mengadakan temu dengan semua warga Bojonegoro, menyampaikan hal-hal apa saja
itu langsung memerintahkan mulai hari ini setiap Jumat pertemuan menggunakan bahasa Jawa. Tapi itu hanya berjalan 2 kali, setelah itu juga sudah tidak berjalan lagi. Maka dari itu kami mengharapkan kapan para pemegang kebijakan ini diberi penekanan agar bisa mempertahankan budaya daerah. Kami di sini bicara budaya daerah karena bukan hanya budaya Jawa saja. Mungkin itu yang menjadi keprihatinan kami dari daerah-daerah. Ternyata dari omong-omong di luar tadi Pak Prof Joko mengatakan bahwa ini jagungan, jadi saya juga sempat jagungan dengan teman-teman. Ternyata di daerah-daerah keadaannya sama. Semua itu tergantung dari pemegang kebijakan. Dalam hal ini adalah Bupati dan Wali Kota. Demikian, terima kasih. Kedua Pak Budi, Pak Budi, Pepundhen kula guru sastra Jawi kula malah idola. Nggih, matur nuwun mangke dilebetaken rekomendasi bahan-bahan hasil-hasil seminar sana. Tapi namanya kita pejuang kebudayaan itu ya tidak usah berpikir hasilnya kapan. Konon menurut satu teori dalam buku Outliers itu perjuangan baru berhasil setelah kita berlari 10.000 kilometer. Jadi metafornya itu lari 10.000 kilometer. Nah kalau baru lari 1 kilometer sudah berhenti, ya sudah. Nah tugas kita adalah menyerukan dan menyuarakan kepentingan kita, kepentingan kebudayaan bagi sesama dan alam semesta itu. Tidak dipakai oleh para pemegang kebijakan, ya kita terus bersuara. Saya kira perlunya begitu. Jadi tidak perlu berpikir. Saya kira semua pejuang hebat selalu begitu. Nelson Mandela tidak pernah berpikir Afrika Selatan akan tiba-tiba seperti sekarang. Karena 20 tahun di penjara, esok di penjara, kemarin masih di penjara, hari ini bebas dan esok jadi presiden. Bisa saja kemungkinan itu. Tugas kita adalah menyuarakan, menyerukan terus-menerus sampai itu memang terdengar oleh para pemegang kebijakan dan dianggap penting. Nah, saya kira itu saja tugas tugas kebudayaan para budayawan, Porokat dan sedaya. Nggih matur nuwun. Tunggal ya. Kok terus ya. Kita berbudaya dan juga berdaya. Ya. Jangan terus-menerus kita merasa tidak berdaya. Sekecil apapun yang kita dharma baktikan, ibu bapak semuanya itu pasti akan menghasilkan sesuatu pada suatu saat nanti. Setidak-tidaknya begitulah bunyi dan temuan salah satu buku yang saat ini sangat populer di dunia berjudul Atomistic Habits. Kita makaten. Matur nuwun Bapak FX Guri. Salajengipun sinten? Oh nggih, monggo panjenengan. Ini kok ikan pungkasan ya, terakhir salajengipun diskusi kemawon. Nah ngaten mangke anak mereka pun macam sedoso. Tapi nggih niki nglaras rasa niki ngaten iki. Udar rasa niki ngaten. Udar gagasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pacitan, Pak. Jadi teman-teman yang pertama, kedua, ketiga saya juga belum kenal semua. Pada prinsipnya begini, saya mengikuti acara ini mulai dari tadi malam. Itu ada 2 pemateri, yang satu dari kementerian yang diwakili oleh Balai Pelestari Kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Terus yang kedua adalah dari di Unpad Provinsi Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya itu kan gini dari semalam. Untuk Mas Joko Prakoso, alhamdulillah saya telat jadi nanti tidak bisa saya bertanya secara panjang lebar. Pada prinsipnya 2 pemateri yang tadi malam itu apa yang disampaikan belum mengarah pada persiapan. Jadi benang merah yang disampaikan itu masih
sebatas itu sekedar informasi. Jadi juga menyampaikan juga bahwa budaya-budaya yang ada di Jogja, situs ini, ada candi ini, candi itu. Saya pikir kalau masalah itu teman-teman sudah bisa mengakses semua, dalam arti sudah banyak wawasan tentang itu. Cuman kok tadi semalam itu kok tidak menyebutkan. Jadi untuk menentukan zona 1 untuk sebagai situs yang berbentuk candi ataupun gedung itu aturannya seperti ini. Dan zona 1 itu apa yang ada di situ kan harus ditentukan juga. Zona 1, 2 penyangga, zona 3 penyangga dan seterusnya. Itu juga tidak disampaikan. Masalahnya kalau ini nanti apa yang disampaikan oleh narasumber semalam itu tidak ada benang merah untuk menuju ke persiapan kongres, karena memang ini yang paling pokok kan persiapan kongres. Dan diskusi ini nanti sih menurut saya juga sedikit agak alot karena memang belum ada benang merah dari pemateri yang terdahulu. Saya pikir itu, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof betul, ini langsung diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, biasa begini ya, intinya biarlah pemegang kekuasaan juga berbicara, tetapi kita juga berbicara. Dalam teori teknis itu tidak harus semua suara pemegang kebijakan itu terus kita tindak lanjuti, karena juga belum tentu benar secara budayawi. Nah, suara kita semua panjenengan sedaya ini juga perlu. Ini lek gaya-gayane jarene ahli Gayatri Spivak. Ketikane Bapak Henry kali Bapak Henry Supriyanto iki ngaten niku suautan wong sing lambene mingkem terus iki ben ngomong. Suarane kaya ngopo iki. Nah, pramila menika kita sedaya merembangkan dan semangat. Intinya ya, jadi marilah kita bicara dan memang berbeda. Bahasa kita tentu berbeda. Nah kalau tadi saya ngajak yang lain-lain itu, kalau tadi malam ini, kalau secara teoritis Indonesia itu menjurus manusia dan kebudayaannya menjurus pada juristokrasi, bukan demokrasi. Nah maka kita bicara dengan bahasa demokrasi, jangan ikut-ikutan ke juristokrasi. Juristokrasi itu pokoknya di aturan mainnya, di aturan turunnya. Jadi itu legalisme, belum tentu baik bagi metabolisme kebudayaan. Indonesia ini salah satu negara yang ditandai sedang bergeser dari demokrasi ke juristokrasi. Karena semuanya kalau tidak ada penjelasan nanti tarik-tarik gitu enggak bergerak. Jadi kita kehilangan kebebasan dan itulah sebenarnya yang diinginkan Mas Joko itu ekosistem yang bebas, merdeka, ekspresi yang bebas. Nah, nanti dipertemukan antara keinginan kita dan keinginan perundang-undangan itu, ketentuan itu. Nah saya kira nanti akan ketemu bahasanya. Tidak. Nah itu tugas kita semuanya. Kira-kira begitulah. Maka menawi badai nambahi Mas Joko menawi buatan langsung nyaman salah pun kita sedaya rembakan. Kados pundi saya ini nggih nangan-nangan sing engkang boten kangen ngrembak napa kemawon bab kebudayaan Jawi ini. Prof. Joko izin bertanya untuk mekanismenya berkelompok sesuai komisi atau sebaiknya bagaimana? Untuk melaksanakan diskusi ini kita akan dibagi jadi